Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nanda Rohmawati dengan NIM 201520195 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Eni Nuraini MSI. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari tersebut. Yang pertama itu ciri-ciri masa dewasa awal, diantaranya sebagai berikut. Yaitu masa pengaturan, usia reproduksi, masa bermasalah, ketegangan emosional, keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, masa penyesuaian diri, masa kreatif, masa eksplorasi identitas, masa ketidakstabilan, terus masa fokus kepada diri sendiri. Selanjutnya itu berada antara dua dunia. Yang terakhir itu masa pilihan tidak terbatas. Adapun tugas perkembangannya yaitu mencari dan menemukan calon pasangannya, membina kehidupan rumah tangga, terus meneliti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kedua, yaitu bagaimana analisis saudara dengan masa dewasa dalam penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Menurut saya, penyesuaian terhadap pekerjaan itu ketika orang dewasa sudah memasuki dunia kerja. Biasanya orang dewasa cenderung merasa tertekan oleh tuntutan pekerjaan yang mereka jalani. Mereka biasanya kurang setia atau memiliki loyalitas terhadap perusahaan yang rendah dan cenderung mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih memuaskan dan lebih dapat menjamin atas kelangsungan hidupnya. Penyesuaian terhadap keluarga. Menurut saya, penyesuaian terhadap perkawinan meliputi persetujuan suami istri dalam hal yang dirasa penting, berbagi tugas-tugas dan kegiatan yang serupa dan saling memperlihatkan kasih sayang. Masalah penyesuaian adalah suatu hal yang sifatnya universal dan unik, karena setiap individu mau tidak mau harus menghadapi kesulitan di dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga perlu melakukan penyesuaian antara pasangan suami istri dan dalam suatu perkawinan. Yang ketiga, jelaskan perkembangan masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada masa ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Selanjutnya, perkembangan fisik dewasa akhir atau lansia pasti mengalami penurunan dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Sedangkan untuk psikis lansia tidak boleh terlalu stres dan berpikir secara berlebih, karena hal tersebut dapat berdampak pada kondisi psikis lansia tersebut. Soal yang terakhir yaitu berikan penjelasan perspektif masa hidup dalam proses perkembangan manusia. Perspektif masa hidup perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan dan terus berlangsung selama masa hidup. Manusia sebagian besar perkembangan mencakup pertumbuhan, meskipun juga mencakup kemunduran yang disebabkan oleh proses penuaan dan kematian. Contoh perkembangan pada manusia. Yang pertama, pubertas pada manusia. Yang kedua, kematangan organ reproduksi. Yang ketiga, peningkatan fungsi tubuh. Yang keempat, perubahan pola pikir. Yang terakhir, perubahan sikap dan perilaku. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.